sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendra Bincar, NIM 2501060341, mahasiswa PPG dalam jabatan Lex 2 Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di LPTK YKN Talutum tahun 2025. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran untuk melengkapi persyaratan uji kinerja di SD Negeri 153016 Pargaringan 1 dengan materi Aku Mengasihi Sesamaku Seperti Diriku Sendiri. Fase B, kelas 4. Selamat menyaksikan. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengawali pertemuan kita hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan doa. Salah satu dari antara anak kami, silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berkasih, pada kesempatan ini kami akan belajar tentang mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Bapa yang Maha Kasih, dalam ajaran-Mu, Engkau mendahulukan kasih yang dapat mengatasi segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam hidup kami dan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Untuk menyemangati belajar kita hari ini, mari kita bangkit berdiri, mari kita bernyanyi Indonesia Raya. 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Bersatu Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Ya, kembali silakan duduk nak. Baiklah, Bapak apresiasi dulu tentang kehadiran kalian. Bagaimana? Hadir semua? Hadir, Pak. Oke. Lebih kenal semua. Masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih, Pak. Materinya apa itu? Ya, Allahku gembala yang baik. Seperti apakah gembala yang baik itu? Ayo anak-anak, ya silakan nak. Yesus, Pak. Iya, Yesus. Yang lain? Tuhan Yesus memberkati. Iya, betul. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang lain? Tidak lagi? Kalau tidak ada lagi, kita lanjut kepada bagaimana sikap tindakan gembala yang baik itu. Saya, Pak. Iya, silakan nak. Menjaga kawanan gembala, Pak. Iya, betul. Menjaga kawanan dombanya. Yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Rendah hati dan baik. Apa nak? Rendah hati dan baik. Iya, betul. Rendah hati dan baik. Yang lain? Masih ada? Tidak. Lalu, yang dimaksud dengan mengasihi itu seperti apa? Ya. Mengasihi itu adalah peduli dan empati. Iya, mengasihi itu adalah peduli dan empati. Yang lain? Ya, Pak. Ya. Berbuat baik kepada orang lain
Ya, berbuat baik kepada orang lain. Yang lain? Lalu, siapakah orang yang kalian kasihi? Saya, Pak. Ya. Orang tua. Oh ya, orang tua. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya. Teman. Ya, teman. Betul. Yang lain? Saya, Pak. Ya. Saudara-saudara di rumah. Ya, saudara-saudara di rumah. Ada yang lain? Tidak ada lagi. Bila tidak ada lagi, maka tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik memahami pengertian dan makna mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, menuliskan contoh-contoh mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, serta membuat karya kreatif yang berisi tekat untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, sehingga mampu bertindak mengasihi sesama di dalam hidupnya sehari-hari sebagai orang beriman Kristiani. Jadi yang menjadi prosedur pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama membaca kitab suci, yang kedua menonton video, yang ketiga tanya jawab, yang keempat diskusi dalam kelompok, yang kelima adalah mempresentasikan hasil diskusi, yang terakhir adalah refleksi. Paham anak-anak? Paham. Bapak mau tanya, apakah kalian suka gemar menonton? Suka, Pak. Di sini Bapak akan menayangkan memutar film pendek. Bapak harap anak semua nanti memperhatikan, menyimak dengan teliti isi cerita dalam video tersebut. Nanti akan ada pertanyaan yang kamu harus kerjakan sesuai dengan isi cerita yang ada di video tersebut. Paham anak-anak? Paham, Pak. Ada seorang kakek tua yang tinggal sendirian di sebuah gubuk tua di pinggiran kota. Kakek ini tidak punya siapa-siapa lagi. Istrinya telah meninggal dan anak-anaknya merantau di kota dan tidak pernah kembali lagi. Tiap hari kakek tua ini mencari kayu bakar di hutan untuk dijual di pasar, dan hasilnya hanya cukup untuk membeli sekilo beras. Pada suatu kali, ini berguru siapa? Adik saya sakit, Pak. Kena lapar. Yang mesti saya bantu. Bagaimana nak tadi videonya? Apakah menarik? Menarik. Sudah diikuti alur ceritanya? Sudah, Pak. Sekarang perhatikan ada di mejamu ada LKPD 1.1. Sudah diperhatikan? Lihat, di LKPD itu ada kolom yang kamu isi beserta teman kelompokmu. Kerjakanlah secara bersama-sama dengan teliti bagaimana
Bagaimana nanti tanggapan temanmu? Tolong saling menghargai. Paham nak? Paham? Paham. Ya, silakan dikerjakan. Baiklah, kalau begitu ada beberapa soal yang harus dikerjakan. Nanti soal nomor 1, 2, dan 3. Ya, maaf. Soal 1 dan soal 2 dijawab oleh kelompok 1. Paham nak? Paham. Nanti soal 3 dan 4 oleh kelompok 2. Paham nak? Paham. Sekarang untuk kelompok 1. Bagaimanakah kondisi kehidupan kakek dalam video cerita anak kasih persaudaraan? Kehidupan kakek sendiri. Ya. Yang kedua, bagaimana bentuk bagaimana bentuk tindakan kasih yang dialami kakek dalam video cerita anak kasih persaudaraan? Seorang bernama Abdi membantu mencari kayu bakar. Nah, sekarang kita masuk kepada membaca kitab suci. Perhatikan ke depan. Di sini ada kitab suci yang harus kamu baca, baik secara bergiliran nanti, bergantian, ataupun secara bersama-sama dengan teman sekelompoknya. Yaitu tersurat dari kitab suci Matius 22 ayat 33 sampai 40, serta kitab Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Dibacalah dengan seksama, dengan teliti, dipahami, diikuti alur cerita yang tertulis dalam kitab suci itu. Kalau gitu, silakan untuk membaca. Sudah nak? Sudah, Pak. Sudah dipahami cerita yang tertulis dalam kitabnya? Sudah, Pak. Sekarang buka LKPD 1.2. Sudah? Kerjakanlah. Lihat di LKPD-nya. Isilah di dalam kolom ini. Kerjakanlah dengan teman kelompokmu. Sudah, silakan dikerjakan. Gimana nak, udah siap? Sudah, Pak. Sudah bisa ditampilkan ke depan? Sudah, Pak.
Kalau begitu, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, perhatikan anak, mampu kelompok 1 atau menyajikan, mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Siapakah tokoh yang ditampilkan dalam teks kitab suci Matius 22 ayat 33 sampai 40, Lukas 10 ayat 25 sampai 37? Yesus dan ahli Taurat. 2. Apa yang ditanyakan ahli Taurat kepada Yesus dalam Matius 1. Siapakah tokoh yang ditampilkan dalam teks kitab suci Matius 22 ayat 33 sampai 40, Lukas 10 ayat 25 sampai 37? Yesus dan ahli Taurat. 2. Apa yang ditanyakan ahli Taurat kepada Yesus dalam Matius 22 ayat 33 sampai 40? Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? 3. Apa jawaban yang diberikan Yesus untuk menjawab pertanyaan ahli Taurat? Hukum yang paling utama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama manusia. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Kalau ada mau bertanya, kami persilahkan. Ya. Mengapa kita saling mengasihi? Kita harus saling mengasihi supaya hidup damai dan tentram. Apakah jawaban diberikan memuaskan? Ya, saya memuaskan. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Sekarang kembali ke tempat. Mari kita berikan tepuk tangan. Semua sudah menampilkan hasil diskusinya. Sekarang bagaimana tanggapan kelompok 2 serta kelompok 3 atas penampilan presentasi kelompok 1? Bagus, Pak. Ayo kita berikan dukungannya. Yes. Ya. Lalu bila demikian dari materi pembelajaran ini, sejauh mana kalian memahami materi ini? Saya Pak, Ya, silakan. mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah memperlakukan orang lain dengan kasih yang sama seperti yang kita inginkan untuk diri sendiri tanpa pilih kasih pamrih atau melakukan kejahatan, karena kasih ini adalah dasar dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, dan merupakan perintah kedua yang sama pentingnya dengan mengasihi Allah. Iya, betul sekali. Lalu ada yang mau nambahkan? Tidak ada lagi? Oke, bila tidak ada lagi, sekarang Bapak akan memberikan kesimpulan. Bapak harap seluruh anak-anak kami, anak-anak Bapak, memperhatikan dengan seksama dan jeli. Yang pertama adalah mengasihi berarti merasakan dan menunjukkan perasaan cinta, kasih sayang, dan penghargaan yang mendalam kepada orang lain yang diwujudkan dengan tindakan nyata seperti keinginan untuk kebaikan orang lain, kesabaran, kemurahan hati, memaafkan, dan tidak memikirkan diri sendiri. Yang kedua,
Mengasihi sesama seperti diri sendiri berarti memperlakukan orang lain dengan kasih sayang, perhatian, rasa hormat, dan kepedulian yang sama seperti yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Oke, bila demikian kita masuk ke dalam refleksi. Di sini Bapak akan membagikan lembar refleksi. Perhatikan nak, kerjakanlah lembar refleksi ini dengan hati nuranimu, perasaanmu, atau pengalamannya dengan cara melakukan centang ya atau tidak pada kolom yang tertera dalam lembaran refleksi. Paham anak-anak? Paham. Kalau begitu silakan dikerjakan. Sudah selesai nak? Sudah. Sudah bisa dikumpul? Sudah, Pak. Sudah. Sebelum Bapak menutup pembelajaran ini, masih adakah yang belum dipahami dari materi ini? Sudah, Pak. Sudah paham semua? Sudah, Pak. Baiklah kalau begitu, sekarang rapikan semua peralatan tulismu, bereskan mejanya. Bila ada sampah, itu sampahnya lagi dibersihkan. Untuk tugasmu di rumah yaitu membaca teks Alkitab ataupun membaca teks materi hidup rukun untuk pelajaran berikutnya. Paham nak? Paham. Mari kita bangkit berdiri untuk bernyanyi dengan lagu Bapa yang Kekal. 2, 2, 3, ya. Kasih yang sempurna selalu kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku. Untuk mengakhiri pertemuan ini, silakan Mak dan kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur melalui pelajaran ini kami mendapatkan ilmu dan sekaligus tumbuhnya iman dalam hidup kami. Kami bersyukur akan Yesus. Oke, sampai sini pertemuan kita. Sampai ketemu minggu depan. Shalom. Shalom. Selamat siang.